ijazah UGM itu luar biasa, bagus sekali, sangat paripurna karena dilengkapi dengan sedikitnya 5 layer pengaman yang membuat ijazah asli UGM itu sangat sulit untuk dipalsukan. Demikian juga dengan transkrip nilai masing-masing lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Terkhusus kami mendapatkan transkrip nilai asli ya lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, lulus tahun itu ternyata dia harus mencapai 161 SKS, di mana itu sangat berbeda dengan dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim ya, sangat berbeda. Dan alhamdulillah dengan ini maka sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai ya, secara saintifik sudah selesai. Semua bukti sudah menunjukkan bahwa memang ijazah yang selama ini diklaim diakui sebagai ijazah sarjana kehutanan, yang kemudian ijazah itu dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur dan sebagai presiden, itu ternyata ijazah yang tidak otentik ya. Dan insya Allah apa yang kami temukan ini akan kami bawa kepada majelis rapat dengar pendapat DPR, dan kami pun juga sudah minta audiensi kepada presiden, kepada Komnas HAM, kepada Kompolnas, kepada Ombudsman, dan kepada stakeholders yang berperan di dalam bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum dan menegakkan kebenaran ini. Alhamdulillah, ini kita nih sudah melihat makar Allah ya. Jadi makar Allah benar-benar sudah terjadi, di mana kami para peneliti, para aktivis, para akademisi, para ahli hukum yang saat ini dikriminalisasi melalui pasal-pasal dan melalui prosedur yang sama sekali tidak sesuai ya, bahkan melanggar secara hukum, itu tertimpakan kepada kami atas sebuah polemik yang berupa ijazah publik yang dilakukan oleh seorang mantan pejabat publik atau bahkan sekarang masih menjadi pejabat publik yang fasilitas dan semuanya itu diperoleh dari dana APBN. Dan apa yang kami lakukan, terutama saya bersama dengan Dr. Roy Suryo dan Dr. Ismon Sianipar, itu adalah melakukan penelitian secara open source, observational studies. Artinya data-data yang kami dapatkan itulah data-data publik yang sudah terdeliver di media sosial, di internet, dan itu sangat sah untuk dijadikan sebagai data penelitian. Jadi yang kami lakukan sama sekali tidak melanggar, tidak mengandung unsur pidana sedikit pun. Bahkan apabila nanti persoalan hukum sudah berjalan, justru yang melakukan pemalsuan atau yang melakukan ketidakakuratan terhadap ijazah itulah yang melanggar pidana. Nah, kembali kepada apa yang kami sedang lakukan sekarang, saya bersama dengan Pak Roy dan Pak Rismon, tanpa harus kami minta, ternyata sekarang ini kami dibanjiri ya, kami diberikan luar biasa bantuan dari para alumnus Universitas Gadjah Mada asli. Mereka satu demi satu menyampaikan ijazah asli mereka, transkrip asli mereka, yang bisa mereka harapkan menjadi uji pembanding. Karena ini sangat penting ya untuk pembanding komparasi tahun kelahiran atau tahun terbit dari ijazah, transkrip, dan dokumen tersebut. Maka tentu saja dengan ini penelitian kami sudah terlengkapi ya dengan data-data otentik tersebut ya. Dan itu tidak hanya meliputi dari Fakultas Kehutanan saja, tapi kami mendapatkan data komparasi dari fakultas-fakultas yang lain yang seusia ya. Dari situlah kami mendapatkan bahwa ijazah UGM itu luar biasa, bagus sekali, sangat paripurna karena dilengkapi dengan sedikitnya 5 layer pengaman yang membuat ijazah asli UGM itu sangat sulit untuk dipalsukan. Demikian juga dengan transkrip nilai masing-masing lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Terkhusus kami mendapatkan transkrip nilai asli ya lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, lulus tahun itu ternyata dia harus mencapai 161 SKS, di mana itu sangat berbeda dengan dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim ya, sangat berbeda. Dan
Alhamdulillah dengan ini maka sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai ya. Secara saintifik sudah selesai. Semua bukti sudah menunjukkan bahwa memang ijazah yang selama ini diklaim diakui sebagai ijazah sarjana kehutanan, yang kemudian ijazah itu dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur dan sebagai presiden, itu ternyata ijazah yang tidak otentik ya. Dan insya Allah apa yang kami temukan ini akan kami bawa kepada majelis rapat dengar pendapat DPR, dan kami pun juga sudah minta audiensi kepada Presiden, kepada Komnas HAM, kepada Kompolnas, kepada Ombudsman, dan kepada stakeholders yang berperan di dalam bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum dan menegakkan kebenaran ini. Kalau maaf ya, Topan, kalau terjadi penisahkan gimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu, sangat tidak masuk akal dengan pasal apapun yang dikenakan kepada kami. Karena kami para peneliti, saya khususnya, sama sekali tidak melakukan pelanggaran pasal KUHAP apapun. Kami sama sekali tidak melanggar pidana apapun. Bahkan kegiatan kami dalam melakukan penelitian berbasis open source observational study ini dilindungi oleh undang-undang. Justru kami melakukan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana kami menegakkan penelitian ini dilindungi oleh hukum. Ya. Dok, ya. Kemarin dari pihak MAP dari Pak Jokowi juga akan menunjukkan pengadilannya. Dok sendiri gimana pendapat? Menunjukkan ijazah. Beliau itu sudah diberikan kesempatan berkali-kali dalam kurun waktu mulai 2016 oleh pengadilan. Ya, pengadilan Bambang Tri, pengadilan Gus Nur, kemudian pengadilan di PN Solo oleh Dr. Muhammad Taufik sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah, tetap saja tidak menunjukkan ijazah. Nah, apalagi dengan temuan-temuan yang kami dapatkan beserta dengan timnya dari Pak Betor Suryadi, jelas menunjukkan bahwa ijazah itu tidak dibuat oleh UGM, ya, tetapi dibuat oleh suatu tempat. Ya, silakan nanti Anda bisa konfirmasi lagi dengan Pak Betor Suryadi. Siapa yang membuat ijazah tersebut, tukang yang membuat, siapa yang mendesain, itu ada di tangan, nama-nama itu ada di tangan beliau. Ya. Tapi kan kemarin juga ini udah ada proses naik dalam penyidikan ini. Ya. Dok Suri nanggapinnya gimana? Ya, kuasa hukum kami sudah melakukan penelaahan terhadap surat surat pemberitahuan penyidikan tersebut. Surat itu surat yang sangat tidak prosedural. Karena dalam satu surat itu ada dua jenis laporan polisi. Satu laporan polisi dari Joko Widodo, satu lagi adalah laporan polisi gabungan dari 3 pihak, ya, di mana pasalnya berbeda, peristiwa yang mereka laporkan berbeda. Itu ibarat kata satu orang melakukan penculikan, ya, satu orang melakukan pemerkosaan, tetapi laporan itu digabung menjadi satu laporan. Nah, kami dua-duanya secara sah, secara hukum, dan kami juga aktivitas kami juga terlindungi oleh undang-undang, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasal-pasal yang dimaksud dalam penyidikan itu. Dalam wawancara Pak Jokowi bilang ini ada dugaan dilatarkan politik. Agenda politik. Ya, kalau kita tarik kepada soal politik, ya tentu saja ini merupakan sebuah agenda politik. Agenda politik itu bagaimana politik Indonesia itu dibersihkan dari segala kepalsuan, dari segala ketidakjujuran, dari segala manipulasi terhadap ijazah yang bisa digunakan oleh seseorang untuk bisa meraih jabatannya. Maka agenda politik kalau bisa kita katakan yaitu bagaimana kita para ilmuwan, para peneliti itu membantu negara untuk membersihkan politik menjadi politik yang jujur, politik yang adil, politik yang menegakkan hukum, dan politik yang menegakkan kebenaran. Jadi Dr. Sidi siap dengan proses apapun yang terjadi dalam sudah naik ke penyidikan itu. Yang memalsukan saja berani, kita yang menegakkan kebenaran kenapa tidak berani? Oke, dokter. Ya, terima kasih. Ini pradi asli, bukan pradi palsu. Teman-teman kalian tadi press conference Dr. Ipa Roy Suryo yang dibantu oleh para lawyernya